Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Putri Devani dengan NIM 6301002000102, kelas 3C, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Video ini saya buat guna memenuhi nilai tugas akhir mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro Islam. Dalam video ini saya mengambil tema mekanisme pasar dalam Islam. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang dan jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa pasar timbul dari adanya double coincidence yang sulit bertemu. Untuk memudahkan adanya tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan, diciptakannyalah pasar. Kemudian selanjutnya, perspektif Islam. Dalam hal mekanisme pasar, dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat dengan jelas manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditunjukkan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia. Kemudian selanjutnya, kemaslahatan bagi masyarakat berdasarkan mekanisme pasar dalam Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama, keadilan, yang kedua menghindari aktivitas yang terlarang, dan yang ketiga kemanfaatan. Adapun contoh dari keadilan sendiri yaitu yang pertama, transaksi dan kejujuran, transparansi dan kejujuran. Yang kedua, transaksi yang fair. Yang ketiga, persaingan yang sehat, dan yang terakhir, saling menguntungkan. Dari kemanfaatan ini sendiri yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, produktif dan tidak spekulatif. Yang kedua, menghindari barang atau penggunaan sumber daya manusia yang tidak efisien. Dan yang terakhir adalah akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh barang, produk, atau sumber daya manusia. Selanjutnya, harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Terdapat beberapa sarjana muslim memberikan penjelasan mengenai mekanisme pasar. Pertama, menurut Abu Yusuf, masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarnya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, maka harga akan turun. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, pasar yang ideal menurut Ibnu Taimiyah adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi atau permintaan dan penawaran antara permintaan dan penawaran. Menurut Ibnu Khaldun, dalam bukunya yang monumental Al-Muqaddimah, ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan naik. Selanjutnya, kekuatan pasar dalam ekonomi Islam. Kontribusi dari para sarjana muslim terdahulu belum mampu menyeimbangi dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena pada saat itu masih dalam mekanisme pasar sederhana dan mengukurnya dari segi permintaan dan penawaran barang dan jasa.
Kemudian selanjutnya permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah harga barang yang bersangkutan. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, harga barang lain yang terkait. Yang keempat, selera konsumen. Yang kelima, ekspektasi atau pengharapan. Yang keenam, masalah atau tujuan dalam mengkonsumsi barang. Selanjutnya adalah penawaran. Definisi menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang atau jasa barang yang ada di pasar. Menurutnya, penawaran bisa dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen apabila jumlah masalah yang terkandung dalam barang diproduksi, maka meningkatkan jumlah produksinya. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri yaitu tercermin dari kekuatan yang didapat, dan yang menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Yang kedua, harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan penawaran di pasar yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Sedangkan untuk biaya produksi yang menyesuaikan, harga merupakan hal yang wajar terjadi apabila mengalami kenaikan dengan penilaian situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya, intervensi dan regulasi pasar. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Yang kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga, terjadi keadaan al-hasr atau pemboikotan di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Yang keempat, terjadi koalisi dan produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi adalah sebagai berikut. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kedua, untuk mencegah ihtikar dan gaban fahishi mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dan menjual di atas harga pasar. Dan yang terakhir, untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Adapun regulasi harga, bagian dari intervensi pemerintah, memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini meliputi mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Dan yang terakhir, fungsi moral. Fungsi moral sendiri adalah upaya menegakkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas perekonomian. Selanjutnya adalah distorsi pasar. Penimbunan barang atau ihtikar. Pedagang dilarang melakukan ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan jumlah spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga pendapatan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam konteks ihtihar, Islam mengharamkan seseorang menimbun harta. Islam mengancam mereka yang
menghiburnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di hari kiamat. Ancaman tersebut tertera dalam nas Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34-35 sebagai berikut, yang bunyinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan penolakannya. Beliau bersabda, fluktuasi harga turun atau naik itu adalah perbuatan Allah. Sesungguhnya saya ingin berjumpa dengannya dan saya tidak melakukan kezaliman pada seseorang yang bisa dituntut dari saya. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, riba. Riba secara etimologis berarti pertambahan. Secara terminologi syar'i, riba adalah penambahan tanpa adanya iwat. Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi peminjam bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya nasiah atau penangguhan. Al-Quran sangat mengancam keras pemakan riba dan menyebutnya sebagai penghuni neraka yang kekal selamanya di dalamnya. Riba termasuk transaksi yang batil, bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah, memakanlah harta dengan batil, itu dengan riba. Dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan bahwa, dan datanglah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian selanjutnya adalah tadlis. Tadlis sendiri adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, unknown to one party. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus sama-sama ridho. Mereka harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau ditipu karena ada sesuatu yang unknown to one party, yang artinya keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ini merupakan asymmetric information. Unknown to one party dalam bahasa fikihnya disebut tadlis atau penipuan, dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam yang pertama, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Selanjutnya, jual beli gharar. Jual beli gharar ini adalah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jadi dalam gharar terjadi ketidakpastian atau ketidakjelasan yang melibatkan dua pihak. Contohnya, jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, jual beli ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya. Selanjutnya, tindakan melambungkan harga. Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga dengan zalim. Praktik bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungnya harga-harga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan maks atau pengambilan bea cukai atau pungli. Pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya secara tidak adil. Maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Yang kedua, larangan najshi. Najshi adalah sebuah praktek
praktek dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu.